Halo guys, masih bersama Cak Syukur Dunia SMK ya. Kali ini ikutan mensosialisasikan Juknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2021 guys. Terlebih dahulu selamat ya bagi Anda sekolah-sekolah yang sudah cair bosnya di triwulan 1 tahun 2021 ini. Namun demikian bagi sekolah yang belum cair, harap bersabar dulu. Karena juga di dalam aturan ini ada hal-hal yang baru guys. Ini yang perlu kita cermati bersama. Cak Syukur ikut mensosialisasikan ini ya. Siapa tahu di antara Anda ada yang nggak suka membaca tapi sukanya mendengarkan guys. Aturan Juknis Bos ini diatur dengan Permen nomor 6 tahun 2021 guys. Nah di sini ada beberapa hal yang baru yang harus kita perhatikan semuanya. Yang pertama, di sini kepala sekolah ini sudah jelas nih guys, ini sudah seperti biasa kepala sekolah itu harus melaksanakan pembukuan. Ini tentu melalui bendahara guys. Jadi kepala sekolah memerintahkan bendahara untuk melakukan pembukuan. Satu, ini dokumen-dokumen yang harus disiapkan juga RKAS. Jadi kepala sekolah harus membuat rencana kerja anggaran sekolah. Ini khusus untuk bantuan operasional sekolah ini guys, bos pusat ini guys. Kemudian yang kedua, kepala sekolah menyiapkan melalui bendahara harus membuat buku kas umum, buku kas pembantu atau buku pembantu kas, kemudian ada buku pembantu bank, ada buku pembantu pajak dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Nah ini diantara ke dokumen-dokumen ini guys, ada yang harus ditulis tangan guys. Ini ada yang harus ditulis tangan di dalam buku, yaitu ini buku kas umum, buku pas pembantu, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak. Ini harus tulis tangan. Kenapa tulis tangan? Ya nanti akan lebih otentik dan akan lebih memudahkan di dalam hal apabila terjadi sesuatu, pemeriksaan, kebutuhan laporan dan seterusnya guys. Kemudian nah ini ada hal yang baru guys, sebagaimana yang sudah ada di dalam video Cak Syukur sebelumnya, bahwa syarat menerima bos di tahun 2021 ini tentu ada yang baru daripada tahun-tahun sebelumnya guys. Yang pertama, sekolah mengisi dan melakukan pemutakhiran data di Dapodik sesuai dengan kondisi real. Nah ini sesuai dengan kondisi real. Ini hati-hati semua pihak, sekolah maupun kepala sekolah ini di dalam melakukan pendataan di dalam Dapodik ini harus real guys. Transparan. Kemudian sampai dengan tanggal 31 Agustus karena nanti ada cut off lagi di tanggal tersebut guys. Kemudian memiliki nomor pokok atau NPSN yang terdata di Dapodik, memiliki izin operasional bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata di Dapodik. Ini izin operasional, tentu izin operasional yang masih berlaku guys. Jadi kalau izin operasionalnya sudah kedaluarsa, segera diurusi ya, segera diperpanjang melalui pihak yang berwajib. Kemudian memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 peserta didik selama 3 tahun berturut-turut atau selama 3 tahun terakhir. Ini ada hal yang baru guys. Jadi sosialisasinya sih bahwa ini berlaku mulai tahun 2021 ini. Oleh karena itu bagi Anda yang hingga menonton video ini masih belum cair bosnya karena jumlah siswanya kurang dari 60, ya harap bersabar guys dan berdoa tentunya. Kemudian tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Nah ini dikecualikan nanti sekolah yang terintegrasi. Nah jadi yang jumlah minimal siswa paling sedikit 60 ini itu dikecualikan bagi sekolah yang integrasi SDLB, SMPLB dan seterusnya guys. Ini nanti perhitungan dana bantuan operasionalnya ini tetap dikalikan 60. Artinya pada jenjang-jenjang atau pada pendidikan semacam ini SDLB dan seterusnya ini itu nggak harus, jadi nggak berlaku ini minimal 60 nggak berlaku guys. Artinya berapapun jumlah siswanya, contoh misalnya siswanya hanya 8 orang gitu, tetap nanti kalinya adalah 60 guys. Selanjut berikutnya ini komponen-komponen peruntukan yang ada di dalam bos 21 ini juga ada perubahan sepertinya guys dari bos tahun sebelumnya. Yang pertama kebutuhan PPDB.
pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi belajar, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Ini khusus untuk SMP ini. Jadi kalau untuk SMP itu ada peningkatan kompetensi keahlian. Kemudian penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan. Ini juga SMK ini guys. Kemudian pembayaran honor. Jadi nanti ada yang berubah ini di dalam satuan pembayaran honor guys. Kemudian pembiayaan penerimaan peserta didik baru itu meliputi kegiatan apa saja. Di sini juga sudah diatur, antara lain pengadaan formulir dan publikasi atau penggunaan penerimaan dana bos baru dan biaya layanan penerimaan peserta didik baru. Nah ini harus diperhatikan guys. Ini kebutuhan publikasi ini bukan hanya pada sekolah-sekolah swasta. Jadi publikasi itu pun juga diperlukan bagi sekolah-sekolah negeri pun perlu publikasi guys. Kemudian biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan tes bakat skolastik, tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Ini SMA SMK juga menyelenggarakan ini guys. Kalau SMA itu ada tes peminatan untuk menuju ke kompetensi keahlian. Tetapi kalau SMA itu ke jurusan seperti misalnya IPA, IPS dan seterusnya. Kemudian ada ini untuk pendataan ulang bagi peserta didik yang lama. Ini juga bisa dibiayai dari BOS 2021. Kemudian ada kegiatan lainnya dalam rangka penerimaan peserta didik baru yang relevan. Jadi seputar kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru itu bisa dibiayai dengan BOS 2001 ini guys. Terus pengembangan perpustakaan itu diperuntukkan bagi pengadaan buku teks utama. Ini diupayakan menuju rasio 1:1 guys. Artinya jika sekolah belum memenuhi rasio 1:1, satu orang siswa satu buku, maka sekolah bisa memprioritaskan untuk pengadaan buku teks utama. Pengadaan SK, kemudian ini BNSP, non BNSP, SMK, LB, pegangan buku-buku pegangan siswa dan pegangan guru itu bisa diadakan dari BOS ini guys. Kemudian buku teks pendamping, buku teks pendamping ini juga bisa, buku non teks, pengembangan pendidikan karakter dan literasi dan seterusnya. Kemudian ada buku digital. Nah ini buku pembelian buku digital ini juga bisa dibiayai oleh BOS. Kemudian pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional layanan perpustakaan. Untuk publikasi di perpustakaan juga bisa dibiayai. Kemudian untuk peralatan-peralatan yang ada di perpustakaan juga bisa dibiayai guys. Terus lanjut, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Kegiatan pembelajaran itu meliputi penyediaan alat bahan pendukung pembelajaran, pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan dan persiapan ujian, biaya untuk pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, misalnya pengadaan atau pengembangan buku elektronik, ini juga bisa dibiayai. Pembelian atau langganan buku digital dan atau aplikasi pembelajaran digital, ini juga bisa dibiayai. Pembelian perangkat lunak atau piranti lunak asli dan atau pengembangan aplikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran, itu juga bisa dibiayai. Pengembangan kegiatan literasi pendidikan, karakter, penumbuhan budi pekerti, dan kegiatan program pelibatan keluarga di sekolah, pembiayaan kegiatan pembelajaran lain yang relevan. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran itu meliputi kegiatan untuk mendukung penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba
di sekolah. Jadi di sekolah kita mengadakan lomba-lomba seperti kelas meeting, lomba dalam rangka ulang tahun sekolah, asal itu bunyi lomba-lomba, saya kira bisa dibiayai guys. Kemudian pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan lomba di dalam negeri dan atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler. Artinya di opsi yang lain ini segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sekolah terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler ini bisa dibiayai. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran itu meliputi pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, survei karakter, dan asesmen sekolah ini yang baru guys, ini yang dilakukan kira-kira nanti di tahun 2021 ini yang terkait dengan AKM. Asesmen berbasis komputer dan atau asesmen lain termasuk penyediaan laporan hasil ulangan, ujian, asesmen, dan atau pembiayaan yang relevan untuk kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran di sekolah. Ini termasuk urusan aplikasi e-rapot itu guys, ini juga bisa dibiayai dari kegiatan ini. Kemudian pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah itu meliputi pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan operasional rutin sekolah, baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Ya, ini yang baru juga ini karena masa pandemi, jadi apabila sekolah itu melakukan pembelajaran jarak jauh, itu administrasi itu juga bisa dibiayai dari BOS. Digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, disinfektan, masker, atau penunjang kebersihan lain. Nah, ini juga baru guys, ini karena masa pandemi, jadi untuk kebutuhan di masa new normal ini bisa dibiayai. Kemudian pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan dalam rangka mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pengembangan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, ini di masa new normal ini tentu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara online atau webinar begitu guys, ini bisa dibiayai aslinya. Kemudian pembiayaan dalam rangka pengembangan inovasi terkait dengan pengembangan konten pembelajaran. Nah, ini apabila guru mengembangkan konten-konten pembelajaran itu juga bisa. Metode pembelajaran, kompetensi guru dan tenaga kependidikan, atau pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Ini termasuk juga apabila ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan organisasi keprofesian guys. Pembiayaan langganan daya dan jasa antara lain di sini menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukung sesuai dengan kebutuhan, termasuk biaya perawatan dan atau berbagai perbaikan yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil. Nah, jadi bisa beli genset ini guys. Penyelenggaraan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa. Nah, ini guys, ini sejak masa pandemi BOS itu boleh digunakan untuk pembelian pulsa atau paket data bagi siswa tentunya ini, dan atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan atau peserta didik. Jadi siswa dan guru di sini bisa dibiayai guys, bisa dibiayai. Jadi pembelian pulsa, paket data dan seterusnya itu bisa dibiayai dari BOS. Pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi pemasangan baru, penambahan kapasitas langganan, pembayaran langganan daya dan jasa, misalnya menambah bandwidth daripada akses internet misalnya guys. Ini juga tercover oleh pembiayaan BOS. Yang terkait dengan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, ini hanya untuk pemeliharaan dan perbaikan kondisi rusak ringan guys. Jadi BOS itu hanya bisa digunakan untuk perbaikan atau pemeliharaan kondisi yang rusak ringan, perbaikan kerusakan komponen non struktural bangunan sekolah,
dengan ketentuan penggantian kurang dari 30% dari komponen terpasang bangunan seperti atap, plafon, kelistrikan, pintu, jendela, pengecatan, penutup lantai. Itu tidak lebih dari 30% guys. Kemudian perbaikan mebeler dan atau pembelian meja kursi untuk peserta didik dan atau guru. Jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan. Perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya. Wastafel, ini wastafel guys. Jadi sekolah dalam era new normal membangun atau mengadakan wastafel di setiap depan ruangan kelas, ini bisa dibiayai. Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasi. Kemudian pemeliharaan dan atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor dan pendingin ruangan. Pemeliharaan perbaikan peralatan praktikum. Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya. Penyediaan perawatan fasilitas aksesibilitas bagi peserta didik kebutuhan khusus. Nah, jika ada peserta didik kebutuhan khusus, misalnya kursi roda atau apa, itu bisa terbiayai untuk di kebutuhan di sekolah. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang terkait dengan penyediaan alat multimedia pembelajaran, itu yang dimaksud di sini bisa berupa komputer, desktop, workstation, berupa personal komputer atau komputer all-in-one untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Pengadaan printer atau scanner, laptop, liquid crystal LCD, proyektor dan atau alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya di sini ada terkait dengan penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, ini untuk SMK ini tentunya. SMA juga bisa, ini yang terkait dengan jurusan itu. Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan peserta didik SMK atau SMA LB. Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi peserta didik SMK. Kemudian biaya untuk penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi, ini SMK, ini SMK semua guys, uji kompetensi, kemudian uji bahasa Inggris, tes TOEIC, kemudian ada juga di sini yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMK. Jadi apabila tes TOEIC itu untuk kelas 12 SMK itu boleh. Penyelenggaraan TOEIC hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh organisasi pengembang TOEIC secara terdistributor atau TOEIC di Indonesia. Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri untuk PKL nih guys, bagi peserta didik SMK, termasuk perjalanan bagi pembimbing. Jadi perjalanan dinas pembimbing dalam rangka mencari tempat praktek itu juga bisa di SPJ-kan di POS 2021. Lanjut, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, ini masih SMK juga, ini biaya untuk pemagangan guru di industri. Jadi di SMK itu guru harus magang di industri itu ya, ini bisa dibiayai guys. Nanti sekolah diharapkan dalam rangka menuju ke kualitas SMK bisa mengalokasikan anggaran bosnya untuk pembiayaan guru keahlian yang magang di industri. Kenapa perlu magang di industri? Ya guru supaya bisa mengetahui perkembangan yang ada di industri guys. Mengikuti pelatihan kerja di industri, magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa, merealisasikan teaching factory. Jadi untuk kegiatan teaching factory di SMK itu bisa dibiayai dari alokasi dana bos ini guys. Magang di industri untuk menghasilkan bahan baku teaching factory. Mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi, ini juga bisa. Mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi, dan atau mengikuti magang kerja untuk menjalin kerjasama dengan industri. Jadi intinya kebutuhan magang guru SMK itu bisa dilaksanakan dan dibiayai dari bos. Biaya untuk penyelenggaraan SMK atau SMA LB sebagai lembaga sertifikasi profesi. Lembaga sertifikasi profesi LSP guys, ini di SMK itu ada LSP, ini bisa
dibiayai. LSP P1 tentunya, kalau ada di SMK itu LSP P1. Termasuk di dalamnya pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema, penambahan skema, pengembangan skema yang ada di LSP itu bisa dibiayai dari dana BOS, dan juga biaya lain dalam peningkatan uji keahlian. Lanjut, penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan. Biaya untuk penyelenggaraan bursa kerja khusus ini juga SMK ini guys. Jadi ada BKK, bursa kerja khusus. Setiap kegiatan yang ada di BKK itu dalam promosi lulusan, penempatan lulusan, dan seterusnya itu bisa dialokasikan dananya melalui BOS. Contohnya ini pengembangan kerjasama, verifikasi, pendampingan ke industri, itu juga bisa. Biaya untuk pemantauan keberkerjaan lulusan atau tracer study. SMK itu harus mengawal sampai dengan memastikan bahwa lulusannya ini bekerja, karena memang tujuan SMK adalah menciptakan atau menghasilkan lulusan untuk bekerja, salah satunya. Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat menunjang keterserapan lulusan. Terus pembiayaan honor. Nah ini guys, ini yang harus diperhatikan nih, harus serius ini bos. Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS reguler yang diterima oleh sekolah. Jadi bisa 50% guys, 50% itu bisa digunakan untuk pembayaran honor. Namun demikian, honor seperti apa itu ada aturannya guys. Dikecualikan pada masa penetapan status bencana. Jadi seperti sekarang contohnya ini masa pandemi nih. Masa pandemi sebenarnya bisa lebih dari 50% guys, karena ini ada kekecualian. Jadi apabila ada kondisi khusus ini 50% bisa diabaikan guys. Tapi untuk amannya, nah, walaupun ada kondisi khusus ya kita nggak boleh lebih dari 50% aja lah, supaya kita aman di dalam penyelenggaraan kegiatan bantuan operasional ini guys. Nah, syarat penerima. Nah, ini syarat penerima honor nih. Ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak semua pihak yang ada di sekolah itu bisa dihonor dari BOS. Syarat penerimanya adalah guru berstatus bukan aparatur sipil negara. Jadi bukan ASN atau bukan PNS. Jadi kalau guru PNS itu tidak bisa dibiayai guys. Tercatat pada Dapodik. Belum mendapatkan tunjangan profesi. Nah, ini apabila ada guru-guru honor atau GTT yang ada di sekolah yang sudah mendapatkan tunjangan profesi, itu tidak bisa honornya dibiayai dari BOS. Nah, ini kepala sekolah harus mikir juga nih, harus mikir bahwa berarti kepala sekolah harus mencari sumber-sumber lain untuk membiayai atau untuk membayar honor guru yang sudah sertifikasi guys. Guru honor maksudnya, jadi guru honor yang sudah sertifikasi itu tidak bisa dibiayai dari BOS. Artinya honornya oleh kepala sekolah harus cari dari sumber lain guys, kan tidak mungkin mereka tidak dihonor kan begitu guys. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran daring, ini syaratnya. Jadi syarat daripada penerima honor 50% itu ini guys. Ya tentu di dalam memanfaatkan mengalokasikan honor 50% ini tentu sekolah berpedoman pada prioritas-prioritas atau kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekolah guys. Karena bisa jadi sekolah itu nggak sampai merealisasikan 50% karena ada prioritas yang lain. Baik, selanjutnya penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan. Ini biaya untuk penyelenggaraan kerja yang tadi dah. Oke, lanjut guys. Nah, pembayaran honor. Jika ada sisa dana pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga pendidik. Nah, jika ada sisa dana pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan, staf maksudnya, staf tata usaha begitu, yang memenuhi persyaratan berstatus bukan aparatur sipil negara, ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.
Pengadaan barang dan jasa ini di pasal 15 guys. Ini diatur juga penggunaan dana bos reguler untuk pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini harus diperhatikan nih karena ini pengadaan. Nah, demikian guys, semoga menginspirasi dan semoga bermanfaat bagi Anda yang tidak suka membaca, sukanya mendengarkan. Ya, ini suara Cak Syukur guys.